Saya juga mau ultimatum sama sampean semua itu, kasih peringatan. Kalau sampean berani-berani sama Abah, aku pasti ratakan sampean itu. Aku cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang tuh. Untuk Kuncoro itu aslinya kecil. Iya, itu kan sebuah ancaman. Apakah begini yang diajarkan oleh Aku bilang sebagai Kuncoro ya, bukan aku sebagai ngomong aku beridapa. Kan Kuncoro ini udah patsu, udah mahaba, udah mengikuti Samsudin. Nah, ajaran Samsudin sesuai dengan slogan, harusnya ditaati. Nah, nggak boleh berkata seperti itu. itulah yang bikin aku taubat. Karena aku harus belajar bisa sabar. Nah, berarti tarik kembali. Tapi kesabaranku itu nggak kayak Abah, belum bisa seperti Abah. Dan aku hanya mengingatkan sampean semua, kalau misalkan aku nggak kuat tahan sabar ini, sampean bisa aku matiin semua sekalian. Ya matiin orang tuh dulu gampang. Gak usah takut, takutnya sama Allah. Ya, mati sampean bilang takutnya sama Allah juga ya. Gimana sampai tuh nggak masuk sampai hati itu, cuman diucap tok. Ya, kalau sampean kan misalkan dibuktikan bener adanya, tetap nggak percaya. Ya gak percaya. Tuh, Apa ya buat apa pembuktian itu? Kalau seandainya percaya, kenapa nggak dilakukan dari zaman sebelumnya? Iya, betul. Dari zaman Khairul Ummah saat peperangan, udah aja kuda Fir'aun masuk ke dalam barisan mujahid. Ya itu, udah aja kudanya ilangin semua. Kan seperti itu logikanya. Ya tuh. Nah, hal seperti ini kan sifatnya nanti pembodohan. Iya. Ya, Pembodohannya itu dari mana, Mas? yo ini ajaran-ajaran seperti hikmah apa itu? Oh, belum datang ke sini.
aja di Al-Quran sama di kitab istinja segala macam sholat diajarin ada banyak tentang sholat tentang bersuci tentang akhlak kawin ya gitu juga. Ini udah lama apa sudah kurang tahu tapi mau kesini gimana Bu? Apa kita tunggu aja sih? monggo saya nggak apa antar ke pendaftaran dulu ya. Oh iya, Tapi satu orang aja. ya perwakilan aja karena kita udah sama ya, kita ini Itu antar enggak apa-apa masjid di mana masjid? di sini jauh sana di sini ya di musola Salah. Jangan kalau bentar dulu ya oke ini ya iya sini
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat Ustadz? sehat, alhamdulillah. Gini, ada acara apa lagi ke sini? Saya pengen bertemu Ali Samsudi. Sama Abah? Ya. Emang masih belum puas ketemu sama Abah itu? Saya datang ke sini itu hanya untuk membicarakan sesuatu aja, ingin menyampaikan. Mimpiin apa, Ngobrol Mas? gitu ya, Bu ya. Ya. Di satu sisi kita minta Pak, di satu sisi kita juga harus sering mengingatkan dan selalu mengingatkan mengenai sesuatu yang sifatnya ya menurut agama, bukan menurut kami ya, menurut agama sedikit jauhnya ada penyimpangan ya. Penyimpangan. Ini kita kan bukan berarti untuk bermusuhan, tapi ya saling mengingatkan. Kita bentuk kasih sayang. Oh, jadi selama ini penjenengan datang semua ke sini tuh karena kasih sayang ke sini tuh Ya secara tidak langsung gitu. kayak gitu. Jadi yang dimaksud jenengan semua itu ke sini kasih sayang. Sering datang ke sini tuh. Iya, kita mau mengingatkan. Oh. Ya, terus ini Jangan pegang-pegang. bawa-bawa kelapa buat apa? Itu apa tuh? Hah? Diangkat. Buktian lagi kita. Ah, di sini juga banyak kalau sampai mau kelapa itu. Kamu harus tahu bahwa itu kelapa mau apa. Oh. Bukan urusan sah. Di dapur juga banyak kelapa kayak gini tuh, Mas. Banyak tuh kelapa. Kalau pengen kelapa, aku ambilin satu-satu semua bisa kok. Kalau sampai mau kelapa itu, Dengan siapa ya kita? loh, sampean lupa. Siapa ya? Mana? Ya, aku udah berapa kali ikut Abah ke rumah sampean semua itu. Oh, murid terbaik beliau. Murid terbaik beliau. Ya, sampai lempar-lempar itu, lempar kopi itu. Oh, itu dia. Iya, Yang mana? santrinya dia. Loh, sampean lupa apa pura-pura lupa, Mas? Iya, Mas Samsudi. Iya, kan yang dipertanyakan nama. Oh, namanya saya nggak Ya, tahu. kalau Zohirnya kita Iya. tahu. Cuma namanya dari kemarin-kemarin kita lupa ya. Oh, nama saya itu ada yang panggil Adam, ada panggil Kuncoro juga banyak. Ada. Jadi paling terserah di hati panjenengan jenengan- itu terserah mau manggil Adam boleh, Kuncoro yang juga paling enak di hati boleh. jenengan apa? Nama sebutannya. Antum yang Lu terserah panjenengan lah mau manggil saya siapa. Kayak gitu. Kuncoro ya. Kuncoro aja. Enaknya mana Adam boleh, Kuncoro. Oh, ini yang kemarin itu yang ditaubatkan sama Samsudin yang Oh iya. Loh, sampean emang tahu? Iya. ya iya, kan iya. Samsudin sudah cerita sama kita. Udah banyak yang Ya, Boleh tahu sampai Syukur kalau sudah bisa tahu. sampai hijrah. ini yang kemarin yang cerita ya. Oh, iya. karena kesabarannya Kuncoro ya Abah. awalnya. Yang bikin aku taubat tuh karena kesabarannya Abah. Selain kesabaran apa lagi? Selain kesabarannya, keilmuan Abah juga tinggi. Tinggi. Jadi Seperti apa itu keilmuan? terakhir aku sama Abah itu ada perjanjian, yang kalah harus taubat. Keilmuan seperti apa itu? Gimana aku jelasinnya ya sama panjenengan itu? Kayaknya kalau dijelasin juga nggak akan masuk sih. Aku nggak yakin sampean semua itu tahu. Iya, aku hanya ingin penjelasan sampean. Makanya kan secara keilmuan seperti ini.
yang memang dari dulu agama mengajarkan, ya ini tidak ada. Kecuali buat para khairul ummah. Khairul ummah itu kan jelas mujizat, sesuatu yang diberikan karunia. Nah ini masa-masa kesini untuk kemarin siapa ya kalian itu bilang mauna, apakah ada gitu. Ya itu sih terserah sampean mas. Kalau aku sendiri sih aku terus bukti sahabat aku sudah membuktikan kelebihan itu, aku sudah membuktikan sendiri. Sekarang kalau aku jelasin juga panjenengan dengan keilmuan Abah aja, dengan keilmuan yang kita ngaji di sini yang sekarang lah ya. Dan setelah aku taubat kayak gitu, please ya kalau ngomongin aku sebagai dukun tuh pasti kalian gak akan percaya. Setelah taubat aja lah kita ngomong, setelah aku taubat kayak gini. Keilmuan di sini tuh sampean aja yang keilmuan kayak gini aja sampean bilangin sesat, tetap sesat. Nggak ada di zaman Nabi. Apalagi nanti aku terangkan masa lalu aku kayak gimana, sampean makin nggak akan masuk sama akal saya itu, nggak akan masuk. Kita hanya ingin tahu secara perjalanan sampean ini bisa sampai ngikut sama Samsudin ini. Ya itu aku udah jelasin tadi, karena terakhir kita ada perjanjian, yang kalah harus tobat. Oh, dari perjanjian, bukan atas dasar hati ya? Ya karena kan memang apa itu beneran bukan sembara waktu itu. Jadi, yang kalah harus tobat. Bukan yang kalah itu mati, bukan. Yang kalah harus tobat. Sampean ini ikut sama Abah ini Abah sama Abah ini berdasarkan atas perjanjian, bukan atas dasar hati ya? Sampean dari mana bisa menyimpulkan kayak gitu tuh mas? Kan tadi sampean cerita dengan ngikutnya sampean ini ikut sama Samsudin ini kan berdasarkan perjanjian saat pertarungan. Sampean kalah toh, nah sampean kalah ikutlah sama apa? Berarti kan berdasarkan perjanjian. Kalau di jalur, jalurnya kita pendekaran itu mas, siapa yang kalah tuh harus manut jatahnya. Betul. Karena memang kalau kalah tuh ya sudah runtuh semua, kalah. Kita mau kekalahan dan kita ikhlas mengikutinya. Dan sekarang kalau misalkan saya juga mau ultimatum sama sampean semua itu, kasih peringatan. Kalau sampean berani-berani sama Abah, aku pasti ratakan sampean itu. Aku cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang tuh. Untuk kuncoro itu hasilnya kecil. Iya, itu kan sebuah ancaman. Apakah begini yang diajarkan oleh Aku bilang sebagai kuncoro ya, bukan aku sebagai ngomong aku beridabah. Kan kuncoro ini udah patsu, udah mahabbah, udah mengikuti Samsudin. Nah, ajaran Samsudin sesuai dengan slogan. Harusnya ditaati. Nah, nggak boleh berkata seperti itu. Itulah yang bikin aku taubat. Karena aku harus belajar bisa sabar. Nah, berarti tarik kembali. Tapi kesabaranku itu nggak kayak Abah, belum bisa seperti Abah. Dan aku hanya mengingatkan sampean semua. Kalau misalkan aku nggak kuat tahan sabar ini, sampean bisa aku matiin semua sekalian. Ya matiin orang tuh dulu gampang. Kau usah takut, takutnya sama Allah. Ya, Mati sampean bilang takutnya sama Allah juga ya. Keinginan sampai itu nggak masuk sampai hati itu. Cuman diucap tok. Sampai nesu-nesu kayak gitu. Ya kayak aku dulu. Marah-marah seneng gitu, marah-marah terus. oh sampean dulu sempat berontak. Loh, kalau sampean tahu itu marahku dulu kayak apa, wih, ngeri ya. Iya, makanya aku ingin tahu. Nanti tanya sama apa aja. Marahku kayak apa? Kenapa Jadi- nggak ikut kita aja ya? Tadi kita kutip lagi bahasan-bahasa. Ini sampean Kuncoro ini kan tidak seperti Samsudin. Ya, memang setidaknya Mau kalaupun dibikinkan kopi semuanya? Kopi mau? kopi ada yang mau Kopi hitam? kopi Yang maunya berapa orang tadi bikin? Hah? Kopi sesuatu.
Kopi susu nanti saya cari kalau ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa kopi hitam. Boleh. Air putih. Air Kalau putih. nggak ada. Terima kasih. Makasih, Mang. Aku udah tahu kehidupan. Nah, aku salut dengan santri-santri di sini itu. Cara melayani, cara menyambut, cara berhikmat seperti tadi. Dan sebelum-sebelumnya juga salut. Itu ajaran bagus. Itu baik. Hanya saja ada beberapa hal. Terus kenapa sampean itu selalu bilang ini tuh sesat? Kayak gitu tuh. Ya ini ajaran. Ini penyimpangan. Kita ingin tahu ajaran yang lain, karena kan ajaran di sini tuh tidak hanya ada, ya tuh. Ini sampean semua tuh ngerti ilmu hikmah apa enggak sih? Hikmah Makanya itu. Nah, dasar-dasar. ini kita ingin tahu menurut tafsir ataupun penjabaran dari ilmu hikmah itu sendiri apa menurut ajaran-ajaran dari Samsudin ini. Nah, aku pengen tahu dulu nih dari sampean semua itu ilmu hikmah itu tahu apa enggak sampean? Justru itu saya datang ke sini untuk baik-baik karena ingin menjelaskan tentang adanya ilmu hikmah itu. Sebenarnya itu Nah, tidak ada. Ilmuwan. Enggak ada Nggak ilmu ada. hikmah itu. Gak ada. Enggak ada. Menurut panjenengan semua enggak ada ilmu hikmah itu. Itu hanya cuma karang-karangan. Ya, kalau gitu ya, Mengada-ngada. aku juga nggak bisa ngomong banyak ya sampean nggak percaya. Ya tidak bisa begitu. Kalau misalkan menurut kita memang tidak ada, menurut sampean ada, ya tolong diperjelas. Sampai akhirnya sampean ini bisa memahami kita. Tapi kalau kita nggak masuk dengan pemahaman yang sampean sampaikan, apa itu? Itu kan berarti sesuatu yang sifatnya ajaran yang memang tidak pernah dilakukan di saat Ini zaman. loh ya Mas, ilmu hikmah itu kan perasaan aku tuh abah udah jelasin berapa kali loh sama panjenengan semua itu tentang keilmuan hikmah itu. Kayaknya abah udah jelasin berkali-kali, cuman sampean itu nggak nangkep keilmuan itu. Kita gak percaya kalau adanya ilmu hikmah kayak gitu. Menurutku, hikmah itu bukan sesuatu identik dengan suatu perbuatan ataupun atraksi ataupun dipertunjukkan. Tidak seperti itu. Ilmu hikmah itu, contoh, kita datang ke sini, sekalipun kita marah-marah, ini suatu hikmah buat para santri. Apa itu hikmahnya? Yaitu pengendalian sebuah kesabaran. Seperti itu toh. Katanya tadi nggak tahu, Enggak. sekarang bisa jawab. Definisi hikmah ini bukan sesuatu yang sifatnya mengarah kepada keilmuan seperti itu, tapi pemahaman. Nah, kan sekarang udah Nah, yang tahu. sampean ini katakan ilmu hikmah ini berarti kan identik dengan sesuatu yang sifatnya magic Apa? ya. Iya. Apa itu ya? Segala sesuatu yang dipertontonkan, ditunjukkan atau diada-adakan. Oh, Ya toh? itu sulap. Ya sejenis sulap. itu. Sejenis sulap. Entah itu sulap atau bahasa kak sampean ini yang lain, sihir. Ya itu apalah. Nah, itu sampean udah ngerti loh Mas. Abah udah jelasin berkali-kali. kok. Iya, berarti kan pemahaman dari definisi hikmah ini kita berbeda. Nah, Loh, ini itu hikmah itu yang dijelaskan sama Abah tuh kayak gitu. Hikmahnya ini. itu. ini kita masih belum apa ya? Ini keluar jalur dari syariat. Kita ini ingin bersatu. Kita mengarahkan seperti ini, membahas seperti ini, bukan berarti kita benci. Kita sayang, ingin mengajak Iya. kepada jalan yang lurus. Iman yang lurus. Menurut sampean itu yang lurus tuh kayak gimana sih Mas? Lurusnya tuh menurut sampean tuh kayak gimana? Itu akan kita jelaskan setelah sampean ikut sama kita. Aku sampean ngajak aku ikut sama sampean. Yuk alangkah baiknya sampean ikut sama kita. Baru kita jabarkan dan kita jelaskan. Biar antum tahu. Biar antum selamat. Tapi aku lihat tuh sampean tuh nusuk terus loh. Marah-marah terus, musuh-musuh. Kita kan marah. Kita bahkan kemarahan kita itu, kejengkelan kita itu, ya seolah-olah ingin kalian ini seolah-olah pahami
apa jalur agama ini. Oh. Ikut sama kita itu kan kasih sayang. Kalau secara zohir oke, marah, tapi kalau secara batin kita pun menangis. Ingin sampean-sampean ini ikut sama kita dengan ajaran-ajaran kita ya. Benar Bu. Gitu. Oh, jadi dalam hati sampean itu sampean nangis gitu. Nangis kita melihat dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau aku tuh ngerasa, wes ini tuh udah jalan benar kok. Ya, menurut antum Dibanding dengan aku yang kemarin itu. masih Itu kamu termasuk dengan udah bener lah yang jalan salah. ini. Di sini diajarin sholat. Ya, Aku belajar ngaji juga di sini tuh. boleh. Bagus. Lah, Nggak melarang. bagus kan? Nggak melarang. Lah, terus apa? Menyimpangnya tuh apa? Kayak gimana? Iya, makanya sampean ikut dulu sama kita biar lebih sempurna. Karena kita ini mengarah itu kepada ya Rasulullah langsung. Oh, sampean tuh langsung ke Rasulullah. Ajaran sampean ini ketemu Apanya tuh? sampai Rasulullah itu ketemu. Ya tidak. Tapi Terus? tapi kan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah ini sudah jelas-jelas terpaparkan dalam agama, ya toh. Nah, setelah dipaparkan ini berarti kita harus jalani. Terus kalau sholatnya di sini tuh ini bukan dari Rasulullah apa gimana? Ini kan tempatnya aja. Kita sholat kok tadi. Kita sholat di sini. Tapi bukan berarti kita mau ikut berjamaah bersama santri-santri sampean yang lain. Ya karena sampean ini santri-santri seperti apa dulu. Kita harus tahu secara keilmuan. Loh, kan aku udah bilang di sini tuh aku belajar ngaji juga. Ya kan, ngaji apa? Ngaji kitab, ngaji Quran, terus belajar baca sholawat juga di sini tuh. Nah, ini sholawat. Kopi. Jazakallah. Siapa namanya? Siapa nama antum? Namanya Aci. Aci. Iya. Udah berapa lama sih? Udah ini. Berapa tahun enggak? 2. Hah? 2. 2. Kalau salah bahaya loh. Udah 2 tahun. Bahaya 2 tahun kurang lebih apanya? ya? Mas. Gitu. Ya. Gimana? Makasih. Iya, makasih. Iya. Nah, terus kalau kopi ini gimana? Hah? Kopi ini gimana? Kopi? Menurut sampean tuh. Menurut sampean gimana kalau kopi? Enggak apa. Kopi enggak apa-apa. Di zaman Nabi ada kopi. Ada kopi. Ada loh. Karena kan Ada. pohon kopi ini udah terdahulu. Oh. Kalau rokok, nah ini enggak Ini ada. enggak bid'ah. Ini enggak ada. Ini enggak sesat. Enggak. Enggak. Enggak bid'ah. Enggak. Terus kalau ngerokok, Yo ini merusak kesehatan. kali ini enggak boleh rokok. Rokok enggak boleh. Yo, itu penyakit. Ih, Secara kedokteran aja itu udah merusak kesehatan. Rokok ini sehat, enak loh. Enak dari Cuman sampean aja enggak ngerokok. Jadi enggak tahu nikmatnya rokok itu. Masya Bisa. Astagfirullahaladzim. Bisa bikin kenyang enggak? Dia menggoda kita Abu. Masih lama sampai sini. Menggoda masih lama. Sampai sini. Nanti kita harus menghargai aturan di sini. Nanti juga Abah. Sudah laporan kan tadi? Apa ini nikmatnya rokok? Sampai sudah laporan kan? Udah. Nanti juga kalau sudah itu pasti dipanggil sama Abah. Kita santai dulu aja di sini. Ini Yang Mas penting- Kunjoro ini perokok. Wah, aku Ini perokok nikmatnya berat. apa? Loh, kita ingin tanya ini Aku sehari nikmatnya 3 apa? bungkus loh ngerokok itu. Bikin kenyang enggak masalahnya? Kenyang pakai nasi, Mas. Ya, Rokok iya. masa kenyang. Ini Atau bisa kan nasi dibilang makan. udah ngebakar uang ini. Sama aja. Merusak badan, paru-paru. Ini kita mengingatkan. Ini bentuk kasih sayang lagi loh. Alhamdulillah. Tuh. Diminum Mas kopinya. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau orang minoritas berbicara rokok tanpa kopi nggak lengkap. Tapi kita lengkap-lengkap aja. Iya.
Jadi Apa saat- enaknya ngerokok Jadi nggak kelengkapan ngopi itu? kita itu di saat kita minum, kita membaca Bismillah. Oh, tadi aku juga baca itu. Kita sama aja loh Mas ini ngopi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, perbedaannya ini yang kalian Alhamdulillah ini yang tuh kalian kan. lakukan. Habis minum alhamdulillah kan Ini enak. kebiasaan ini toh harusnya ditinggalkan. Ini kan makruh. Oh, ini makruh apa haram? Bisa Kan jadi tadi nggak haram. boleh. Makruh. Nih, Bukannya tidak boleh. Memang itu Gimana coba jelasin? Rokok ini menurut sampean tuh gimana? jadi gini, ini kan makruh. Makruh itu sesuatu yang sifatnya tidak boleh dilakukan. Dan silahkan dilakukan, tapi akibatnya tanggung sendiri. Hanya saja karena ini bentuk kasih sayang, itu makruh, jangan dilakukan. Apabila makruh dikerjakan dan merugikan sebagian orang, seperti ini merokok, asapnya terganggu, itu bisa menjadi haram. Oh, Nah, kalau kita udah melakukan perbuatan haram, berarti pertanggungjawaban kita dong yang rugi nanti buat diri sampean sendiri. Makanya ini kita sebagian udah kita luruskan. jadi rokok itu Makruh makruh. mendekati keharaman. Nggak boleh jadinya ngerokok itu. Apa boleh? Aku boleh apa enggak gitu aja rokok itu. Ya kalau sampean menaati sesuatu yang sifatnya ajaran agama, ya jangan. Wah, enggak apa-apa. Berarti aku nggak ikut panjenengan semua karena nggak bisa ngerokok. Kalau ikut abah aku bisa ngerokok soalnya. Ya ini Gitu aja udah. ambil positifnya dong. Iya tuh. iya. Sampean ikut sama kita sehat-sehat. Wah, aku lebih sehat loh. Ngerokok itu enak mas. Bikin stamina tuh fit ya. Jadi seneng aku ngerokok tuh. Astagfirullah. Kalau nggak ngerokok malah loyo loh. Loyo. Meskipun makannya 2 piring nggak ngerokok tuh ya loyo tetap. Buktinya aku. kita ini Makanya itu panjenengan semua. Kalau aku gitu, kalau aku sehari nggak ngerokok, aku lemes banget badanku. ya itu. Mau makan sepiring juga tetap lemes. Tapi kalau ngerokok sehat langsung. Jadi kalau sampean ngajak aku gabung sama sampean, sama kelompoknya sampean, terus aku nggak boleh ngerokok, ya aku mending nggak ikut. Tuh, udah pas di sini aku sama Iya. abah. Ya itu kan apa ya, resepsi sampean aja. Tapi kita ini selalu mengingatkan dan kita nggak akan pernah bosan. Toh ini jalurnya jalur kasih sayang. Sampean saudara kita. Apabila sampean ikut dengan kita, Pasti akan benar. Oh ini tuh benar. Sam itu benar banget gitu. Ya memang. ini bukan perkataan kita loh, ini perkataan dari agama. Makanya kita jalankan. Loh ini terus aku nanya ini buat kelapa tuh buat apa sampean bawa kelapa itu? Ini Jauh-jauh. kan tadi bicara masalah hikmah itu. Hikmah sampean itu seperti apa? Ya ini kita ingin tahu. Jadi sampean apa? Pembuktian, pengen pembuktian. Ya, pengen pembuktian kayak lagi. Katanya nggak percaya. Kita nggak percaya, kita hanya ingin tahu. Tapi pengen tahu. Terus kalau misalkan ini tuh udah pembuktian seperti yang panjenengan semua pengen. Terus sampean ikut abah apa enggak? Oh enggak seperti Ya itu. enggak seperti itu. Loh, Jadi setelah gimana? dipertunjukkan, ya ini kita arahkan. Tetap nggak boleh. Iya. Nah, gimana sih mas? Kalau Lah, misalkan kalau aku sama abah itu ini pembuktian dah bener. Oh, berarti meyakini ini bener. Iman. Yang benar, yang salah salah. Kalau aku tuh, kenapa aku ikut abah? Karena aku ngerasa abah itu bener. iya kayak itu gitu. kan sampean dengan abah kalian. Itu dari dulu kayak gitu mas. Dari aku masih jadi dukun. Itu. Kalau kita pembuktian, kalau kita pengen punya guru itu harus dibuktikan dulu guru ini sesuai ucapannya atau enggak, sesuai perilakunya atau enggak. Nah kalau sesuai udah ucapannya, sesuai perilakunya sesuai ya, berarti itu bisa jadi guru kita karena kan harus nurut sama guru. Ini hal-hal seperti ini nantinya Gitu. larinya ke depan. Loh, kalau sampean kan misalkan dibuktikan bener adanya, tetap enggak percaya. Ya gak percaya Tuh, apa ya ya? buat apa pembuktian itu?
Kalau seandainya percaya, kenapa nggak dilakukan dari zaman sebelumnya? Iya, betul. Dari zaman Khairul Ummah saat peperangan, udah aja kuda Fir'aun masuk Tuh Abu. ke dalam barisan mujahid. Tengok itu. Udah aja kudanya ilangin semua. Kan seperti itu logikanya. Ya tuh. Nah, hal-hal seperti ini kan sifatnya nanti pembodohan. Ya. Ya. Pembodohannya itu dari mana, Mas? Yo ini ajaran-ajaran seperti hikmah apa itu? Oh, kayak gitu. Saya gini aja, sampean kalau ingin lebih paham mengenai sesuatu yang sifatnya kehidupan yang benar, yang baik, ikut dulu sama kita. Sampean udah berapa lama? Tapi aku nggak tertarik sih, Mas. Hah? Sama sampean tuh nggak tertarik. Jangan bilang nggak tertarik, belum tertarik. Ini kan kita akan terus berjuang. Terus nyesat-nyesatin guruku gitu. Berjuang gitu, untuk menyesatkan guruku. Kenapa nggak sampean coba dulu ikut kami? Bisa jadi hati sampean lebih tenang. Aku udah bisa lebih ngerokok bersih. juga. Ya, aku wis tenang di sini, enak sholawatan, terus ngopi, ngerokok. Yo, Udah itu enak kan. hidupku tuh di sini. Nah, ini bahasa sampean harus diikuti karena kullu bid'atin dhalalah. Segala sesuatu perbuatan yang diadakan yaitu bid'ah mendekati kesyirikan. Nah, ini perbuatan yang memang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini kan udah mengada-ngada. Ya tuh. Emang sampean tuh ini nggak ada dari Rasulullah, ini nggak ada dari Rasulullah. Aku tuh kadang heran, sampean tuh ketemu apa enggak sama Rasulullah itu? Jadi Ketemunya gini, di mana? Bukan perkara ketemu atau enggaknya. Ya Terus jelas cara- beda. Yang jelas beda zaman. Ya Oh. toh. Nah, ini kita kalau mau mendapatkan syafaat ya kita harus ngikutin apa yang dianjurkan. Begitu. Nah, ini kan tidak dianjurkan nih rokok. Tuh, nah, Yo. terus sampean tahu ini nggak dianjurkan tuh dari mana? Ya karena sirahnya, perjalanan Rasulullah, tindakan-tindakan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah tidak pernah seperti ini merokok. Oh, berarti katanya. Bukan katanya, itu kan semua hadis itu kita baca. Nah, ini Ya kan nggak nggak ada. kan kalau sampean nggak ketemu itu berarti katanya. Bukan katanya, kita baca buku. Berarti taunya dari buku, nggak dari Buku ini kan Rasulullah. ada sumbernya. Sumbernya ini kan dari atas, dari orang-orang ahli fikih, ya toh. Nah, ini kita kan mengacu ke sana. Ahli fikih mengacu kepada para sahabat mengacu pada Rasulullah. Ini harus kita jalankan, kita pegang. Oh, di sini juga sama, Mas, ngaji kayak gitu. Oh, bagus. Ngaji kayak gitu. Kita ngaji apa? Ngaji fikih juga di sini. Ya, Berarti udah paham fikih. dong. Tapi ya nggak apa-apa, merokok itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa merokok itu. Ngopi itu nggak apa. Kalau nggak boleh pasti Abah juga nggak ngerokok. Kalau aku sih aku manut Abah aja. Karena kalau ngaji kan aku baru belajar ngaji. Aku masih belajar sholat. Kalau untuk agama itu, aku masih belajar soalnya. Karena sampean ini baru belajar ngaji, ini kita arahkan yang benar. Kalau sampean terjerumus yang salah, kalau sampean udah terlalu lama, ini hati akan menjadi hitam. Setelah menjadi hitam, nasihat-nasihat itu sudah terabaikan. Karena sampean ini baru, ini saatnya kita masuk sampean. Malah aku belajar di sini makin enak loh hidupku. Hatiku tuh makin tenang gitu. Tadinya aku kan nesuan loh. Ya kalau ngebunuh 10 orang tuh ya gampang jatuh. Yo, itu mati kan- itu gampang. itu kan Kalau dulu kan, sekarang kan aku lebih tenang, lebih damai gitu tuh di sini enak. Ini kan perkara kalau sampean kan muslim, kita muslim. Ini ketenangan berdasarkan pemikiran sendiri. Ini belum tentu dapat kebaikan nanti pertanggungjawaban di akhirat. Malah aku kalau lihat sampean semua itu malah kayak
bukan Islam loh jatuhnya. Karena sampai itu marah-marah dari awal dulu kemarin aku marah-marah terus. Gue sempat berpikir, wah ini orang kalau ilmuku nggak dibuang sama Abah, wah aku udah habisin semua ini orang-orang kayak gini tuh. Saking nggak sukanya aku sama sampean semua itu. Ini pemikiran sampean seperti itu berarti sampean belum ada ketenangan. Cuman karena aku belajar sama Abah, jadi akan Abah sabar, jadi aku ikut sabar sampai sampai itu lempar kopi itu, nesuku habis bludak gitu, pengen ku makan rasanya sampai itu mas. Cuman kata Abah nggak boleh sabar, jadi aku belajar sabar aja. Kalau misalkan aku ikut sampean sekarang dengan sikap-sikap sampean kayak gitu, kayaknya malah aku bisa balik lagi kayak dulu orangnya. Nggak seperti itu. Jadi begini, ini kan padepokan Samsudin Abah kalian ini kan tolabul ilmu, yaitu belajar adopsi santri-santri ya, mengajarkan sesuatu yang sifatnya agama. Ya ini harus diluruskan. Kalau misalkan tidak ada ajaran-ajaran agama Islam, yo itu silahkan. Kita pun nggak komen, itu urusannya nanti. Beda. Kalau ini kan melibatkan tentang masalah umat yang baik. Gitu. Paham ya? Nah, ini kita marah-marah karena apa? Karena memang di dalamnya udah melibatkan agama. Ini kita marah. Jadi yang bikin sampean udah suka sama Abah tuh apa sih mas? Sebenarnya ini ya karena aku aslinya tuh terlalu bolak-balik itu ngobrol tuh. Aslinya sampean itu dengan semua datang ke sini itu kalau meluruskan apa aja yang harus dilurusin. Kalau salahnya sebelah mana gitu. Ya kan dari awal udah terlihat ini sebuah kesalahan. Dari awal masuk bangunan ini sudah tidak patut dicontohkan. Oh berarti dari bangunannya yang satu itu satu dari bangunan. Kita lihat konten-konten beliau ini apa sebenarnya konten ya, aku nggak paham karena kita nggak pernah hanya saja dipertontonkan dari orang lain masyarakat ini begini. Berarti kan sesuatu yang sifatnya ini walaupun hanya sekedar konten, tapi ini bisa berefek yang negatif terhadap pemirsa. Apa negatifnya? Ya seperti itu. Kayak gimana mas? Hikmah itu, ilmu sampean itu sama Samsudin itu yang dipertunjukkan itu tidak ada. Itu Kayak ngelawan dukun kayak gitu, atau kayak ngelawan dukun atau gimana? Pakai Oh, sampean itu nggak percaya. Terus berarti itu apa namanya? Yang kedua itu apa? namanya apa? Satu kan tempat, berarti kedua Ya itu pertunjukan. Ilmuwan apa itu? oke ilmuwan Abahnya. Terus selain itu Ya itu dulu aja. dua ini yang sampean mau lurusin. Sampean apa mas keluhannya sama Abah tuh? Menurut sampean tuh gimana? Tentu kan tempat, sampean nggak tahu sama tempat. Kedua nggak suka sama tempat, terus nggak suka sama keilmuan Abah. Terus masih ada nggak? Apalagi yang sampean nggak suka sama Abah tuh? Yang pengen sampean lurusin sama Abah tuh apa? kegiatan tersebut itu melanggar, jadi dia itu yang jir untuk bantu acara seperti itu. Oh ketiga kegiatannya Jadi mengundang jin. untuk bantu beliau punya ilmu. Jadi gini loh, Abah yang dibilang Abah kalian itu atau ini udah menggabungkan antara agama dan budaya. Oke lah, Samsudin pernah bilang Abah kalian itu bagaimana dengan wali? Bukan berarti wali harus diikuti. Toh kalau memang ada yang lebih masuk, tidak terlepas dari kesalahan ini Rasul, kenapa enggak langsung aja? Kenapa harus pakai media-media seperti itu? Itu kan sesuatu
masih belum terlalu paham gitu. Katanya sampean kan langsung ke Rasulullah gitu kan? Kan apa-apa langsung ke Rasulullah. Nah sedangkan sampean kan nggak ketemu sama Rasulullah, bener kan? Karena kita beda zaman sama Rasulullah itu. Terus sampean itu kan tahunya dari baca buku, berarti baca buku tentang Rasulullah. Nah itu tuh yang bikin bukunya tuh apa sampean percaya dengan dia membuat buku itu tuh apa orang terpercaya yang buat buku itu? Ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih itu kan udah tertera. Itu kan udah ulama besar. Masa kita percaya? Oh, Jika ajaran anjurannya itu baik, kenapa enggak? Itu memang jelas. Saat kita kutip dari sumber-sumber, banyak sumber yang lain, ternyata ya sama seperti itu. Nah, makanya kita ini heran dengan seperti ini. Bahkan pondok yang lain tidak seperti ini, dan tidak ada pertontonan seperti itu. tapi di sini juga loh Mas, yang aku pelajarin ya di pondok ini kan aku juga sama-sama belajar kan, apalagi aku bekas dukun katanya dulu itu. Tapi di sini tuh belajarnya sama aja, belajar sholat, terus kan sama-sama pertama kita nggak ketemu sama Rasulullah, sama kan. Terus kita belajar juga kitab yang dikarang sama para ulama terdahulu, sama ngajinya. Nah, kan kita sama-sama ngaji sama ulama, sama-sama nggak ketemu Rasulullah. Tapi kok penolakan sampai tuh sekeras itu? Iya, kita nggak ngebantah dengan ajaran itu. Bahkan kita pun mengakui dengan cara berikut kalian, dengan cara menyambut, dengan menyapa apa tuh 7S apa 4S, ya dong. Bagus kan? Bagus. Cuman untuk yang lainnya ini penambahan. Oke, tempat ini. Nah, kalau tempat ini kan Abah selalu bilang ini tuh hanya seni Jawa kayak gitu. Iya, itu kan Seni alibi Jawa. seperti itu. Karena Jadi kan- hanya sekedar seni, dan Abah kan senang seni orangnya, suka suka seni. diglobalkan dengan budaya. Tapi di sini kan tolabul ilmi tidak boleh diintervensikan atau dikolaborasikan atau dicampurkan seperti itu. Ajaran agama yang lurus, ini budaya, ya nggak boleh dipisahkan. Kalaupun sekiranya memang mau bersosial atau bersilaturahmi silakan, tapi tidak boleh diintervensikan antara budaya dengan agama. Apalagi media budaya yang memang dari turun menurun itu dipakai. Karena apa? Udah jelas dari atasnya itu tidak diperbolehkan. Seperti apa? Hal-hal bangunan seperti itu, gambar-gambar apa tuh, genderuwo atau apa tuh, jadi depan. Nah itu, ini naga dari sudut dada. Dan cerita naga itu sendiri pun hanya dongeng. Kan itu seni jadinya Mas. Seni itu kalau di kita itu ya, kita nggak ngomongin agama ya. Seni itu ya memperindah hidup, memperhidupkan suasana aja seni itu. Itu seni terhadap nafsu pribadi. Atau hanya saja di sini kan tolabul ilmu, berarti udah menggabungkan antara budaya dengan tolabul ilmu. Tapi ngaji kita tuh nggak ada seninya Mas. Ngaji ya ngaji beneran, nggak dicampur sama budaya ngaji itu. Nah, Ngaji secara pikir tidak ya langsung- pikir. secara tidak langsung kita sampaikan dan kita kasih seperti ini udah menggabungkan gitu. Kan bukan sampai kayak Artinya
Nah, kalau Tapi yang aku rasain itu Aku tanya. ngaji di sini bener aku loh. tanya sama sampai, andai kan di dalam agama kalian belajar kitab tuh, ya kan? Kalian juga udah paham tentang agama mungkin sedikit. Kalau misalkan tato atau yang naga-naga itu, ya itu diperbolehkan dalam agama. Semua pasti pada berhak. Tapi karena tato ini tidak diperbolehkan, yang akhirnya ini segala sesuatunya yang tidak pernah dilakukan, yang pernah tidak dianjurkan, diadakan, yang akhirnya jadi tercampur aduk antara agama dan budaya. Makanya ini harus kita sekaligus ya kita mengingatkan ini kecintaan kita loh. Sekali lagi balik lagi, ini kita kecintaan kita sampai coba deh sekali-kali ingat sama kita bagaimana cara pengajian kita, pasti akan merasakan lebih nikmat dan lebih indah. Itu baru kenyamanan ya. Dari apa kita? Bentar mas, bentar. Saya mau ngambil dulu ini. Ini dia mas. Nanti kalau di tempat sampai itu ngajinya kayak gimana? Jangan terlalu banyak rokok. Nah, aku tuh nggak mempan. Kalau nggak banyak rokok tuh. Sampai ini punya masa depan. Ini aku kasih tahu ya, ini tenanan, enak tenan rokok itu. Jangan pernah mengatakan bahwa rokok ini inspirasi menghilangkan sesuatu yang sifatnya kegelisahan, kegalauan. Seperti itu kan? Enggak juga. Aku emang senang aja ngerokok, senang. Entah kenapa, senang aja ngerokok. Iya. Kalau itu sampai nggak suka ya nggak apa-apa. Kan yang ngerokok aku juga, bukan sampai. ya, karena kan kita sayang. Kita harus terus mengingatkan, jangan pernah bosan. Apa itu? Asap dikeluarin, dimasukin, keluarin lagi. Udah aja tuh. Nah, TikTok, bolak balik. Penyakit. Nah ini begini. Merokok itu kayak apa? Main TikTok. Bolak balik, dihisap, keluarin lagi. TikTok. Apa itu? Ini rokok itu. Masuk. Oh. Apa ya? Aduh. Wah, enak tenan nih. Kayak gini mengajak kayak Enggak. Berarti kalau di tempat sampean enggak. Kan tadi sampean katanya aku suruh ngaji di tempat sampean kan. Nah, itu gimana ngajinya? Di tempat sampean tuh. Dulu nanti. Wah. Berat ini berat. Udah tinggal di sini. Apa ya? Oh kita aja Pak Ugu ya. Nggak bisa. Sampean baru merasakan ketenangan, belum merasakan keindahan. Loh, ini aku udah sini udah enak, udah tenang banget hati aku. Bisa sholat, bisa selawatan. Nah, Bisa sampean ngaji. ini, nah sampean mendapatkan ketenangan dengan perkataan. Ikut sama kita, bukan hanya ketenangan, keindahan dan air mata. Oh, ini lebih. Aku tuh ngelihat sampean tuh cuman kata-kata, merangkai kata-kata aja. Kalau di sini kan lebih ke bukti. Jangan lupa loh. Nah, makanya kamu itu harus ngikut sama kita biar jelas lebih memahami dalamnya kayak gimana tentang kita ajaran. pakai bukti. Kalau bukti itu mas, menurut aku bukti itu ya harus dibuktikan loh gitu. Kalau misalkan bagus itu kayak santri di sini, terus pakai orangnya sopan-sopan, ramah-ramah, abahnya juga sabar banget gitu kan, sopan, ramah, enak lah semuanya gitu. Kalau sampean kan aku ajaran paling bener gitu seakan-akan ini paling lurus. Oh iya, Iya kan? Tapi kan yang aku lihat sampean itu ya mencaci maki abah, ngomong-ngomong ya yang nggak pantas lah menurutku untuk seorang
seorang ahli agama gitu ya, aku kan masih belajar agama, aku masih belajar agama aja ngelihatnya kayak gitu, loh kok ajarannya kayak gini, sampai aku nanya sama abah itu mereka tuh siapa? Mereka tuh sama Islam tapi kok keras gitu, kok marah-marah terus. Masa agama ngajarin marah-marah terus, ajarin kayak gitu, kata aku. Oh, malah kayak mereka malah kayak dukun, aku bilang sama abah tuh. Nah, ini aku sampaikan juga hal seperti itu jangan sampai mata batin dan mata hati kita tertutup. Terus yang kedua itu ada pelajaran yang sampean yang Samsudin mengenai apa itu hikmah. Benar. Bahwa kita marah-marah ini menjadikan diri pribadi sampean dan Betul Bu, betul. ini menjadi menantang. Ya toh? Yang marah-marah itu siapa? Misalkan kan sampean bilang kita marah-marah, padahal kita nggak marah. Ini marahnya kita Sekarang kan lebih enak. Emang sekarang lebih enak sampai dibanding kemarin. Makanya aku mau ngobrol. Kalau sampean marah-marah, aku mau tonjok aja. marah. Ini kan asumsi sampean. Ini marahnya kita ini kasih sayang loh harusnya. Kebenaran. Kan yang aku lihat ngomongnya. Kalau di belakang kan aku nggak tahu sampean mau ngapain, aku nggak tahu. Cuman sampean datang ke sini kemarin itu kan marah-marah, terus caci maki abah juga. Ini kesempatan sampean untuk ikut sama kita biar lebih paham. Gimana? Jadi melihat segala sesuatu jangan pakai pandangan, pakai hati. Kalau kelihatannya aja udah kayak gitu, apalagi hatinya mas. Nah itu Apalagi hatinya loh. ya tuh. Kalau menurutku ya, ini menurutku loh, yang terlihat keluar itu sama dengan yang isinya di dalam. Kalau kayak kita minum kopi itu berarti tekonya isinya kopi, dikeluarkan ke gelas tetap kopi. Jadi kalau luarnya udah kelihatan kopi, keluarnya kelihatan kasar, dalamnya apalagi lebih banyak berarti kekasarannya. Kayak gitu. Paman sampean. Jadi begini, kita hidup dilahirkan ke sini tidak berdasarkan keinginan sendiri, tapi kita ada panduan sebuah agama di aturan itu. Begitu. Aku gak ngerti. Karena yang aku lihat, yang aku baca kayak gitu mas. Kalau misalkan sekarang abah luarnya kan sabar, kita tetap abah tuh dia cimaki diam aja sabar. Ya, berarti kan yang keluar kesabaran. Berarti dalamnya itu lebih sabar lagi. Kalau sekarang keluarnya adalah kata-kata kotor, suka marah-marah, berarti kan dalamnya malah sumbernya malah makin kotor jatuhnya. Kayak gitu loh kalau menurutku ya. Tapi ini kan bukan tentang, aku nggak terlalu nggak ngerti agama kan, belum terlalu ngerti agama. Cuman ya aku pikir ya kayak gitu mas. Yang keluar itu apa yang dari dalam. Kalau dalamnya kopi, keluarnya kopi. Kalau dalamnya udah kasar, pasti keluarnya itu ya kata-kata kasar, cacian, nesuan, kayak gitu. Sampean pernah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat rupa, tidak melihat wujud, tapi melihat segala sesuatu apa yang dia di dalam hati. Seperti itu. Begitu juga dengan kita. Kalau Allah sudah seperti itu, berarti kita pun jangan melihat segala sesuatu zahir kejelekan, padahal kita punya niat baik. Kalau selalu pandangan kita melihat ini orang gila kesini minta-minta atau mau ngaca-ngaca, bisa jadi orang gila itu mau memberikan sesuatu. Bisa jadi di dalam hati kita itu ada kebaikan, kan seperti itu. Nah kalau kita marah-marah ya harus diterima. Kan itu yang aku lihat. Kita kan hanya melihat yang ada aja, yang nggak kelihatan ya aku nggak tahu. Dalam hati setiap orang kan beda-beda kan. Tapi menurut hatiku ya panjenengan tuh kayak gitu. Sampai kalau ingin tahu ikut sama kita. Hati aku tuh nggak ngasih. Itu dong hikmah sebetulnya itu.
sebelum kamu menjerumus yang lebih dalam. Mending kita. Oh di sini kalau kita ngomongin hati, ya hatiku di sini udah tenang, udah adem ayem. Ya, aku berarti cocoknya di sini udah. Betul. Kalau sampean mau aku ikut sampean, setidaknya sampean tuh buktikan kalau benar ajaran sampean lurus sesuai Rasulullah. Masa Rasulullah itu Rasulullah tuh gampang marah, ngeluarin kata-kata kotor. Menurut aku sih Rasulullah nggak kayak gitu loh. Ya aku pelajarin ya, karena aku sama aja nggak ketemu Kalau Rasulullah. sulit diingatkan, nggak paham. Ya seperti itu tindakan. Lah apa bedanya sama sampean yang sekarang? Sini pengen pembuktian, misalkan di sini ada pakunya, misalkan di sini sampean pengen apa, ada apanya lah gitu. Terus setelah dibuktikan tetap sampean nggak percaya, lah apa bedanya? Itu tuh udah kelihatan bukti nyata. Harusnya yang terlihat itu ya di pihak itu yang dipercaya. Sekarang sampean ngomongnya manis, ikutlah sama aku, nanti gini. Kalau buktinya sampean kayak gini, aku tuh belajar karena aku melihat bukti. Kenapa aku bisa ikut sama Abah? Karena aku melihat buktinya Abah itu sabar, buktinya Abah tuh ya tulus, luar dalamnya tulus. Jadi aku ikut sama Abah. Setelah pembuktian luarnya dan pembuktian dalamnya ya Abah itu cocok. Kata-katanya sampai lakunya ya cocok. Kalau sampean kan ngomongnya ajaran terbaik gitu kan, ajaran yang lurus, tapi buktinya ya malah nusuk, nyaci maki terus kayak gitu. Aku tuh lihat ya buktinya dulu, buktinya benar, terus lihat ke dalamnya benar ya aku ikuti. Ini soal seperti ini emang sering dilakukan tiap hari. Loh, ini yang bikin tenang hati itu. Aku dengerin dulu seneng loh, gitu. Jadi tetangga bisa terganggu. Tuh seneng aku denger kayak gini tuh. Tetangga bisa terganggu. Kalau aku ganggu pasti demo mas. Sampai sekarang nggak ada yang komplain mereka tuh. Itu kan kalau keganggu kan biasanya kayak sampean kan keganggu nih datang ke sini. Ini kan model nggak ada yang keganggu. Ini kita bentuk kasih sayang. Hanya ingin lurus kaki ini, ayo. Sampean udah mendekati jurang, ayo kita tarik. Ikut sama kita. Loh, apa harus dengan kayak marah-marah gitu? Marah-marah kan udah disampaikan berkali-kali, namun tak paham. Iya, karena kan kalau sama Abah penyampainya tuh lebih halus dengan kesabaran. Ya kan, misalkan aku salah nih, kemarin aku jadi dukun kan, salah kan? Ya aku terima, aku salah. Terus kan Abah tuh nggak pernah lo cici maki aku selama aku jadi dukun. Seingatku ya, Abah tuh ya tetap sabar orangnya, sabar. Mungkin belum benar, mungkin gimana. Sampai aku sekarang jadi muridnya Abah. Nah itu kan cara penyampainya kayak gitu tuh lebih enak, ke hati tuh lebih masuk kayak gitu. Kalau sekarang sampean merasa paling benar tapi nesuan, menurut aku nggak bisa ikut, nggak masuk. Malah nanti sampainya aku hajar. Tapi terserah sih. Kalau sampean mau kayak gini, kalau saran aku sih, karena dalam ajaran kependekaran itu, kalau sudah kalah ya mengaku kalah. Itu adalah seorang pendekar. Sekarang laki-laki jati itu kayak gitu. Kalau menurutku ya, kalau kita sudah ingin membuktikan dan itu pembuktiannya benar nyata, berarti kita ya sudah harus meyakini itu loh. Sampai sekarang pengen mencoba ilmu hikmahnya Abah misalkan, terus yang sampean semua mau dimaksud itu berhasil dengan kemauan sampean, harusnya sampean itu ya percaya dengan keilmuan ini, bukannya malah makin gak percaya ya aneh jatuhnya. Itu menurutku loh ya, ajaranku kayak gitu. Kenapa aku ikut Abah? Karena sudah pembuktian tuh berkali-kali dengan kebenaran ini. Makanya aku bisa meyakinkan, oh ini benar loh kayak gitu. Kalau misalkan cuma sekarang kata-kata terus, ya ndak masuk, menurutku ndak masuk. Kayak gitu. Terus sekarang abahmu udah ada di sini? Nggak tahu aku.
hari ini belum lihat Abah soalnya. Dari aku datang dari siang sampai sekarang tuh aku nggak lihat Abah soalnya. Jadi kita sambil ngopi aja sambil ngopi. Ini apa? Aku ngapain bohong? Gak ada manfaatnya juga. Kalau Ini sampean bukan orang terdekat apa? Orang terdekat tahu sampai Abah di mana tidak. Iya, pasti tahu kalau udah menjual ya. Berarti belum dekat. aku ini udah masuk mas, setiap ruangan aku masuk, tapi aku nggak lihat Abah. Apa Abahnya lagi di luar? Kan Abah tuh banyak kegiatannya loh, nggak di sini doang. Apa Abah lagi di luar? Apa gimana? Nggak diajarin ilmu apa posisi Abah di mana menerawang. Kalau ada itu namanya. Kan sampai nggak percaya, katanya sampai nggak percaya. Bukan, maksudnya sampean ini nggak sekalian aja kita belajar. Misalkan ada di mana nih, Bah, ini kemarin rombongan ini bertanya Bang, ini, aku jawab apa, nggak tahu kemana. Nah, sekarang aku minta sesuatu keilmuan. Misalkan aku nggak tahu Abah di mana, tapi saat aku terawih, aku jadi tahu Abah di mana. Minta seperti itu, jangan takut. Emang itu ada ya? Nggak tahu aku. Lah masa sih mas? Kok sampean tahu tuh kayak gitu? Bukan, ini kan kalau memang toh bener ada kata sampean ini, langsung aja minta yang begitu. Aku kan baru belajar mas. Jadi kalau begitu bisa kolaborasi dengan Pak Polisi, penjahat di mana nih. Jadi nggak usah pakai GPS. Aku nggak ngerti. Gimana, sampean mau coba ikut kami atau enggak? Dicoba aja dulu. Kan awalnya rokok ini kan coba-coba. Tuh lebih enak dengerin ini mas aku tuh. Ini tuh enak kan sampai ke hati tuh nyes gitu, adem dengan kayak gini tuh. Nah, ini Kita cuek-cuek. Enak ini mas. dunia ini tipe-tipe sesuatu yang perkara di dunia enak. Jadi sampean nggak ngerasa gitu ini dengan suara yang bagus gitu dan lantunan yang enak. Hati tuh adem, rasanya tenang. Ini yang buat aku senang di situ ini tuh. Apa itu pakai speaker? Bising itu udah ketemu Samsudin. Baru tenang. Kalau cinta Rasulullah terapkan dalam hati, lakukan apa yang dianjurkan Rasulullah. Nah ini sambil menikmati tapi sambil merokok. Ini enak banget mas. Lihat. Ini ndak masuk sama hati sampean, ndak masuk. Ini ndak masuk selawat ini sama saya itu. Ndak masuk hati sampean. Selawat juga hanya untuk dianjurkan. Terus udah di kita nih. Padahal ini loh yang bikin adem banget. Hati itu seneng rasanya, tenang gitu. Itu enak banget. Sampean kalau di WC suka begitu tuh ngerokok-ngerokok begitu. Udah lah mas. Aku tuh nggak sering ngerokok. Padahal aslinya. Enggak di WC begini begitu juga sambil Di mana? kalau buang air besar sambil ngerokok gitu. Aku nggak tahu. Masa aku harus ngintip ke WC kayak gitu? Sampean ini. Oh aku tuh berhenti ngerokok sebenarnya. Kalau lagi mandi sama tidur aku nggak pernah ngerokok. Soalnya di dalam itu ada tulisan jagalah kebersihan. Jangan merokok di hari. Jadi itu sebenarnya jagalah kebersihan diri, kebersihan WC-nya dulu, kebersihan dirinya dulu. Tapi itu boleh itu merokok di kamar mandi. Ya nggak tahu mas. Aku nggak pernah lihat mereka. Sampai santri. Nah, Coba tanya mereka. kalau sampai nanya aku kan sering ngerokok nih. Sampai nanya sama aku di kamar mandi ngerokok apa enggak? Ya aku kalau ngerokok di kamar mandi tuh ya enggak mas, basah nanti rokoknya. Aku tuh berhenti ngerokok. Nggak pernah ngerokok sambil mandi, apalagi sambil tidur. Nggak bisa.
ngantuk saya. Tuh kan, ini kan tenang. Bukannya tenang itu Hati itu enak, adem, dengar kayak gini tuh. gitu doang. Iya, ini kan aku mau izin ke mereka. Takutnya ada asap-asap. Dari awal kan kita carinya Safudi. Iya. Ya ampun, sabar ya, Mas. Wah, Abah tuh ya sibuk orang. Ini sabar apa disengaja ini? Ya sabar, Mas. Kan Abah kita harus sabar. Ini bener loh ya, belum ada. Aku nggak tahu Abah datang apa belum. Atau memang Aku wis masuk. akalan sampean aja biar kita di apa di pelak sini di sini. Loh, ini kan salah satu cara menyambut tamu dengan baik menurut Abah. Tamu tuh harus duduk, dikasih kopi. Itu dauh Abah kayak gitu. Ini cara menghormati tamu. Tuh kan sampai juga menikmati kopinya, gitu kan. Kayak gimana? Nggak nesuan, senang aku jadinya. Sampai repot-repot bawa kelapa kan? Iya. Padahal kalau pengen kelapa di sini banyak loh. Beda. Kalau sampean mau kelapa, aku bisa kupasin satu-satu buat sampean itu. So, mau kelapa ada sampean? Ya, banyak di sini kelapa. Aku juga kadang minum kelapa. Hah? Mana nggak ada apa itu? Banyak kelapa itu. Belakang sana ya. Ini kelapa tuh. Ya itu hanya coba membohongi. Itu kelapa yang memang semua pohon-pohonnya pun disetting. Ini enggak. Loh, Kelapa banyak maksudnya tuh gimana kelapa di setting itu? Itu kelapa itu buat adegan-adegan yang peran-peran kecil yang suka dipertunjukkan. Gimana maksudnya? Aku nggak ngerti loh. Itu semua nama Kayak gimana? yang kelapa-kelapa itu. Sudah. Ilmuwan apa itu saya? Ilmuwan itu apa? Paku masuk kelapa apa itu? Aku coba lihat Abah dulu ya. Ya. Mudah-mudahan Abahnya ada. Ya, ditunggu. Selangan yang nunggu ini. Selamat menikmati kopi dulu. Aku coba masuk dulu. Nanti kalau ada Abah, aku kabarin ada tamu. Kalau nggak ada, aku kabarin lagi Abahnya lagi keluar. Ya. Kayak gitu Mas ya. Balik aja. Ya dia ke baik. Oke. Sebentar Mas ya. Ini apa ini? Udah apa-apa.